Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode harga proses, metode harga pokok proses yang ketiga ya, yaitu kita pembahasan tentang metode rata-rata, tertimbang, dan juga metode FIFO. Pada metode harga pokok proses, untuk menggunakan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO itu kan dalam proses produksi itu ada BDP awal periode. Nah, bagaimana jika pada awal periode sudah ada BDP atau barang setengah jadi? Nah, bagaimana menghitung unit produk ekuivalennya dan bagaimana penyusunan laporan harga pokok produksi. Jadi biasanya dalam proses produksi itu kan di periode, misalnya di periode bulan Maret, nah ya, terakhir itu pada bulan April itu biasanya masih ada produk sisa dari periode yang lalu. Nah, pertanyaannya, jadi bagaimana kalau misalnya kita menghitung udah ada barang yang setengah jadinya, ya? Terus bagaimana menghitung unit produk ekuivalennya dan penyusunan laporan harga pokok produksinya? Nah, ini ada dua metode. Yang pertama adalah rata-rata tertimbang atau weighted average cost, atau biasa juga disebut dengan metode rata-rata. Yang kedua adalah metode first in first out, ya. Jadi metode yang pertama kali masuk maka pertama itu juga keluar. Jadi produk yang pertama kali masuk, produk itu juga yang pertama kali digunakan, ya. Nah, untuk metode rata-rata tertimbang, kita abaikan tingkat penyelesaian yang sudah ada pada BDP awal. Nah, BDP awal kita anggap sama dengan masuk proses sekarang. Ini rumusnya adalah cost per unit, yaitu biaya BDP awal ditambah biaya periode sekarang kemudian dibagi dengan UPE atau unit produk ekuivalen. Ini rumus untuk kita mencari dengan metode rata-rata tertimbang. Saya ilustrasikan seperti ini, ya. Jadi ada alat masak. Nah, ya. Nah, di sini kita masukkan barang dalam proses awal, kita masukkan, lalu masuk lagi periode proses yang sekarang. Nah, setelah diolah, maka akan menjadi produk jadi. Produk jadi ini lah yang dinamakan dengan BDP akhir. Kalau kita menggunakan metode rata-rata, maka rumusnya adalah biaya per unit sama dengan biaya BDP awal ditambah biaya periode sekarang dibagi dengan unit produk ekuivalen. Unit produk ekuivalen itu adalah produk jadi ditambah BDP akhir dikali tingkat persentase penyelesaiannya. Kalau metode rata-rata gampang ya, sudah belajar juga di pekan lalu. Contohnya seperti ini ya. Ini ada BDP awal 100 unit. Nah, dia pemakaian bahan bakunya itu 280. Kemudian biaya tenaga kerjanya 154,5 dan BOP-nya 300. Kemudian ada juga masuk proses ya. Biaya masuk prosesnya itu sebesar 800 unit. Dengan biaya bahan bakunya 1.520, kemudian biaya tenaga kerjanya 0 dan BOP-nya 0. Nah, di sini biaya tenaga kerja itu sebesar 2.185,5 dan BOP-nya 28
Maka setelah proses produksi, produk jadinya hasilnya adalah 700 unit. Nah, BDP akhir adalah 200 unit. Kalau dalam ilustrasi contoh soalnya, maka akan seperti ini ya, laporan fisiknya misalnya. BDP awalnya 100%, kemudian biaya tenaga kerjanya dan BOP-nya adalah 75%. Maka ini 100 unit, kita tambahkan unit masuk prosesnya 800 unit, maka dia akan menjadi 900 unit. Produk jadinya 700 unit, kemudian BDP akhirnya biaya bahan bakunya 100%, kemudian biaya tenaga kerja dan BOP-nya adalah 40%, maka di sini adalah 200 unit. Ya. Kita tambahkan hasilnya adalah 900 unit. Nah, pembahasan biayanya kita tinggal hitung untuk PDP awal pada biaya bahan baku ya, periode sekarangnya adalah 1520 dengan jumlahnya adalah 1800. Ini kita kalikan ya, 280 kita kalikan dengan 1520. Kemudian unit ekuivalennya sebesar 900. Untuk mencari unit ekuivalen kita bisa menggunakan rumus produk jadi ditambah BDP akhir dikali persentasi penyelesaiannya. Nah, ini UPE-nya 900, kemudian biaya per UPE-nya 200. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerjanya adalah 154,5 ya. Nih, kemudian periode sekarangnya 2185. Ya, ini yang sekarang ya, 2185. Nah, kita kalikan, maka hasilnya adalah kita bagi ya, maksudnya kita bagi, maka hasilnya adalah 2340. Kita masukkan ke dalam rumus ekuivalennya, didapatkan hasil 780, maka biaya per UPE-nya adalah 3. Kemudian untuk BOP dalam prosesnya awalnya adalah 300 yang ini ya. Kemudian periode sekarangnya ini ya, 2820. Ini kemudian jumlahnya adalah kita bagi periode sekarang dibagi PDP awal, maka 3120. Lalu kita cari unit produk ekuivalennya, kita dapatkan adalah 4. Nah, seluruhnya kita peroleh untuk biaya per unit produk ekuivalen adalah 9. Nah, kita cari harga pokok produknya. Harga pokok produk jadi 700 unit dikali 9, itu hasilnya adalah 6.300. Nah, harga pokok produk akhir ya, kita cari bahan bakunya adalah 200 ya. Ini dari sini ya keseluruhannya. Nah, kemudian biaya tenaga kerjanya 200 juga, BOP-nya 200, kita kalikan dengan unit ekuivalen masing-masing. Bahan baku 2, kemudian biaya tenaga kerjanya 3 dan BOP-nya 4. Dan kita kalikan dengan persentase masing-masing penyelesaiannya. Ya, 100% untuk bahan baku, biaya tenaga kerja 40%, BOP-nya 40%. Maka kita peroleh hasil bahan bakunya adalah 400, biaya tenaga kerjanya adalah 240, BOP-nya 320. Kita tambahkan ya, peroleh hasil adalah 960. 6.300 kita tambah 960, maka kita peroleh hasil adalah 7.260. Nah, ini kalau kita mencari harga pokok produksi menggunakan metode rata-rata tertimbang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.